Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa as-su'ada, fi hadhihi al-munasabah sanuqaddimu ilaikum anil aghani aw al-alhan fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Ma hiya al-aghani wa ma ahdafuha wa kaifa tatbiquha fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kita akan membahas tentang lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa sebenarnya lagu-lagu itu? Dia termasuk bagian pembelajaran bahasa atau sastra. Bagaimana cara memilih dan mengajarkannya, manfaat serta tujuannya seperti apa. Namun sebelum kita membahas ke sana, mari kita ikuti kajian filosofisnya dulu. Bahwa dalam hubungannya dengan integrasi, Islam dan integrasi, sebagai visi dan misi UIN Malang, kita perlu memahami dasar filosofi bagaimana dasar pengajaran lagu bisa menjadi media atau bahkan materi pembelajaran bahasa Arab. Ada sebuah hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak melakukan, memperindah suaranya saat membaca Al-Quran, maka dia bukan termasuk golongan kami. Tentunya yang dimaksud bukan termasuk golongan kami ini bukan berarti dia keluar dari Islam, tetapi dia bukan termasuk orang yang memahami Al-Quran dengan seni. Jadi kelasnya, ini kelas memahami Quran dengan seni, dengan lagu. Ada yang membacanya dengan biasa-biasa saja tanpa lagu. Itu jelas levelnya di bawah mereka yang membaca Al-Quran dengan lagu, dengan seni. Sehingga pembacanya menikmatinya, begitu juga pendengarnya. Maka orang akan semakin cinta terhadap Al-Quran dan tergugah motivasinya untuk mempelajari isi Al-Quran serta menikmati makna serta filosofi Al-Quran itu sendiri. Jadi misinya lebih tinggi daripada sekedar orang yang membaca tanpa lagu. Yang pertama. Yang kedua, ini berarti bahwa lagu itu memiliki nilai yang lebih daripada yang tidak. Dari teks Nabi, yataghanna di sini. Yang kedua, dasarnya adalah Al-Hafidh Abu Thahir pernah mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi sudah tepat. Ya. Selain hadis, kita bisa melihat dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zadul Ma'ad, bahwa di sana adalah kenyataannya yang ada bahwa umat Islam ini adalah umat yang mampu melakukan Al-Quran. Hampir setiap Muslim, hampir nggak semuanya, ini ketika mengajarkan mereka ingin menikmati pembacaan Al-Quran itu dengan lagu. Kalau tidak mampu, pasti mereka akan senang ketika orang mengajak Quran dengan lagu. Ini nilai lebih dari Al-Quran sekaligus juga mukjizatnya. Siapa yang tidak memperindah bacaan Quran, tidak termasuk pengikut Nabi, maksudnya ya kelasnya ya, bukan berarti dia keluar dari, sekali lagi, bukan berarti dia keluar dari umat Nabi, tapi kelasnya dia bukan naik kelas yang level yang lebih tinggi. Dalam perspektif pembelajaran, mereka yang mampu mengajarkan Quran, mengajarkan bahasa Arab, maksud saya, dengan lagu, dengan penggunaan lagu-lagu, dia jelas levelnya lebih tinggi. Karena dia mampu menyajikan materi-materi bahasa dalam nuansa sastra. Baik, ayat ikhwas wada, kita lihat dulu bagaimana lagu ini. Mungkin Anda sudah tahu semua bagaimana Sunan Kalijaga mengajarkan ajaran Islam melalui lagu-lagu. Dan pengaruh lagu ini sangat kuat sekali. Sejak hadir beberapa tahun, ya berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang, kekuatan lagu ini sangat luar biasa. Dia tetap original. Dan sampai sekarang tetap dinikmati. Itulah keabadian sebuah lagu, ya, daripada
kita mengajarkan dengan teks dan kalimat, ini kekuatannya, keawetannya, dan pesan-pesan yang tersampaikan, originalitasnya, ini lebih kuat dan tahan lama. Oke, kita dengarkan sebentar. Nah, baik, bagaimana lagu tadi? Lagu tadi sangat populer dan memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Dan itu sampai sekarang tetap dinyanyikan dan dinikmati dengan berbagai macam aransemen dan genre musik ya. Itulah kehebatan sebuah pesan yang disampaikan dengan lagu. Atau lagu-lagu yang dimodifikasi dari sholawat, ini sudah banyak saat ini ya. Seperti ini. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Lalu para ulama kita mengkreasikan ini dengan lagu-lagu dengan bahasa yang bisa dipahami. Eman temen wong bagus ora sembayang. Eman temen wong bagus ora sembayang. Nabi Yusuf luwe bagus yo sembahyang. Nabi Yusuf luwe bagus yo sembahyang. Eman temen wong ayu ora sembahyang. Eman temen wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang. Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang. Nah, ini kan menarik sekali dalam pembelajaran bahasa yang kemas dengan sastra-sastra dan dimodel dengan lagu. Oke, masyarakat hadirin, kita lihat berarti bahasa dan sastra itu sebenarnya adalah satu kesatuan ya. Sastra adalah rasa dari bahasa itu. Dan sastra tidak mungkin kita menyampaikan sebuah rasa tanpa bahasa sebagai sebuah media. Maka mengajarkan bahasa dan sastra kepada anak adalah satu keniscayaan. Bahasa dan sastra ini sendiri dua-duanya bagian dari budaya, dari hasil kreasi manusia. Dan tidak harus diajarkan sejak dini. Mengapa? Karena bagian dari budaya, manusia lahir sebagai manusia yang berbudaya, yang memiliki otak, yang selalu berkreasi dan berinovasi, maka dia tidak lepas dari sebenarnya bahasa dan bahasa sastra itu sendiri.
Anak-anak harus mulai menerima pelajaran percakapan dasar, muhadasah, cerita, hikayah, lagu, anasyid terlebih dahulu. Nah, ini karena muhadasah, cerita, anasyid ini adalah media-media bahasa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sastra, bagian dari sastra. Ini di tingkat anak-anak harus ada pelajaran muhadasah, cerita, anasyid ya. Setelah itu baru kita fokuskan pembelajarannya pada skill-skill bahasa seperti skill qiraah, kitabah, hingga ke dasar-dasar gramatika, nahwu shorof. Jadi penguasaan skill itu sebenarnya setelah penguasaan yang terkait dengan bahasa dan sastra. Ya, lagu-lagu. Kita melihat anak-anak kita sejak kecil mereka senang belajar lagu dulu ya. Belum belajar teori-teori bahasa Indonesia, gramatika, tapi lagu-lagu sangat mereka sukai. Itu penerimaan awal ya. Puisi dan prosa, dua-duanya di bagian dari sastra, memiliki nilai dan rasa keindahan agar anak senang menikmati seni. Musik, lagu, khot, tulisan yang baik, tarian, lukisan, dan sebagainya, pahatan, patung, itu memiliki nilai dan rasa yang lebih disukai anak daripada seorang guru langsung mengajar tentang materi-materi ajar. Ya, di-drill untuk mampu membaca, di-drill untuk mampu menulis, dipaksa berbicara atau mendengar. Mereka mestinya sebelum ke sana adalah kita ajak untuk menikmati bahasa itu, kita gugah nilai rasanya, sehingga mereka mencintai bahasa tersebut. Ini menurut Ali Ahmad Madkur dalam kitabnya Tadris Fununil Lughah Al-Arabiyyah halaman 229. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra anak yang pertama adalah mamlakatut takhayyul, mengembangkan potensi imajinasi anak. Yang kedua, halul musykilat, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Ada banyak masalah seperti masalah pengucapan, masalah pemahaman kosakata, itu bisa diselesaikan dengan lagu-lagu sebenarnya. Meningkatkan kecintaan terhadap semua hal yang bernilai seni, hubul funun. Nah, ini kecintaan ini adalah modal bagi peningkatan semangat belajar bahasa sebenarnya. Kemudian yang keempat, mengajarkan cara menikmati karya sastra. Ini mungkin levelnya lebih tinggi ya, tadawuk al-adab. Kemudian memperkaya selera seni dan menumbuhkan minat baca. Tarqiyatul adwab wa tahdhibut tiba', ya, meningkatkan selera seni, memperkaya selera seni dan menumbuhkan minat dan bakat anak. Dan yang terakhir, membekali pengetahuan dan pengalaman. Tazwid al-ma'arif wal khibrat. Anda bisa baca sendiri di bukunya Ali Ahmad Madkur, Tadrisul Fununil Lughah Al-Arabiyyah 235. Oke. Jenis-jenis karya sastra yang perlu diajarkan pada anak, yang pertama kisah, hikayah, dongeng, atau mungkin anekdot, cerita-cerita lucu. Makanya ada dongeng sebelum tidur untuk anak-anak, ada film-film cerita, ya. Meskipun khoyali seperti Upin Ipin dan lain-lain ya, SpongeBob, itu mereka dinikmati oleh anak-anak dan ceritanya sampai dikenal, dihafal oleh mereka. Tokohnya juga nama-namanya dihafal. Kemudian yang kedua adalah lagu-lagu, lagu qasidah, ya, qasidah yang bernuansa religi, dan kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini bisa ada dalam lagu atau bisa dengan mahfudot misalkan ya, mahfudot, pamflet pengumuman dengan kata-kata indah. Dari yang sederhana, an-nadhafah minal iman misalkan, dan seterusnya, itu bagian dari karya sastra. Yang berikutnya adalah drama, masrahiyah. Ini sudah seni peran. Nah, ini menarik juga, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Mereka bermain seni. Kita bisa melihat bagaimana film, ya, film ini karyanya, hasil sebuah film, meskipun durasinya mungkin 1 jam, 1 jam setengah, tapi dia bisa mampu merangkul berbagai macam informasi dan diterima serta dihafal oleh penontonnya.
Apalagi pemerannya, dia akan lebih merasakan menjadi karakter yang sebenarnya dalam cerita tersebut. Ini luar biasanya dari karya sastra yang perlu diajarkan pada anak-anak kita. Baik, belajar bahasa dan bernyanyi. Kita mulai ke sini. Pada dasarnya, kita sebelum bicara bernyanyi, ada dua macam pemerolehan bahasa. Bahasa kedua pertama, B2. Atau bahasa asing. Beda ya antara B2 dengan bahasa asing. Kalau kita seperti bahasa Arab ini masih bahasa asing. Bahasa Inggris kita bahasa asing. Tapi bagi orang Malaysia mungkin atau orang India, bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Ya. Oke. Baik bahasa asing maupun bahasa kedua, ada dua macam pemerolehan bahasa oleh anak. Yang pertama, dia memperoleh bahasa secara terpimpin, muajah, terpimpin oleh guru, oleh orang tua, dan lain-lain. Yang kedua, dia memperolehnya secara alami, tabi'iyah. Nah, kini dikembangkan model pemerolehan bahasa yang berusaha mengintegrasikan kedua teori itu, baik terpimpin maupun alami. Oleh karenanya, suasana sekolah didesain secara alami, dan guru diposisikan sebagai fasilitator. Ada sekolah-sekolah alam, kemudian ada lembaga bahasa di sekolah, kemudian sekolah dibikin banyak tulisan Arab Inggris misalkan, supaya suasananya seperti suasana sekolah di negeri asing, ya. Penggunaan bahasanya itu terpaksa karena lingkungan. Dan posisi guru saat ini sebagai fasilitator dan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Nah, belajar bahasa dengan lagu atau bernyanyi dinilai salah satu solusi dalam proses transfer bahasa asing ke bahasa pertama siswa, karena mereka belajar dalam suasana riang dan perasaan terbuka. Tanpa sadar mereka belajar bahasa asing. Jadi dengan lagu ini, pemerolehan alamiah ini secara tidak langsung bisa terinternalisasi atau masuk di dalam pemikiran anak-anak. Ya. Dan guru tidak hanya memimpin secara langsung, tapi dia benar-benar menjadi motivator. Ya. Nah, ini integrasi dua pendekatan ini ya, yang saat ini dilakukan, dan itu bisa melalui lagu. Guru hanya mengajarkan 1 kali 2 kali lagu, tapi setelahnya mereka sudah hafal dan memahaminya. Oke. Asas-asas pemilihan lagu di level dasar. Yang pertama, lagu-lagu itu bertema umum, ya biasanya alam, manusia, kehidupan. Akan lebih baik jika kemudian temanya ini bersifat Islami, misalkan, karena kita memang umat Islam ya. Ini lagu-lagu manusia, kehidupan ya. Kemudian lagu-lagu anak harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Bagi siswa sekolah dasar, misalkan diperlukan lagu-lagu bermain, pesta, petualang, dan lain-lain ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Ini ya, untuk membuat layang-layang ini bermain. Atau pesta, ya, seperti ulang tahun, petualangan, dan lain-lain. Kemudian lagu-lagu anak membantu mereka untuk memperingati hari-hari besar dan momen bahagia yang perlu dirayakan. Hari raya, ulang tahun, Ramadan. Nah, ini luar biasa ya. Karena itu kalau kita lihat para ulama, sholawat ini ada qasidah untuk hari-hari haji, Maulid Nabi, Rajab, Sya'ban. Itu tematik sekali. Kemudian yang keempat, lagu-lagu anak harus mencakup profesi masyarakat dan aktivitas yang dicita-citakan. Seperti lagu tentang petani, nelayan, guru, dokter, tentara, seorang kapiten, ya, dan lain-lain. Karena anak-anak masih senang, mereka berimajinasi, berfantasi, menjadi apa, cita-citanya apa. Nah, ini lagu-lagu tersebut membantu fantasi mereka dan imajinasi mereka. Oke, ini kita bisa baca di kitabnya Ali Ahmad Madkur, halaman 251. Metode pembelajaran lagu, tahap yang pertama, guru memilih lagu-lagu pendek. Ini terutama di tingkat dasar ya. Bila ditemukan kesalahan dalam menyanyikan lagu, guru menggunakan alat bantu seperti tongkat,
alat musik, dan media elektronik. Guru menyanyikan satu buah lagu dengan berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, sehingga anak mampu menyanyi dan hafal. Ulang-ulang ya, sampai hafal. Guru meminta anak-anak menyanyi bersama. Anak-anak harus menguasai satu buah lagu hingga baik sebelum diberi lagu yang baru. Biasanya anak-anak ini cepat hafal kalau lagu, apalagi satu kelas, ya, temannya hafal, dia ikut, mungkin awalnya ikut-ikutan, lama-lama ya hafal juga. Guru berusaha mengajak diskusi tentang makna lagu yang dipelajari dengan menumbuhkan asosiasi-asosiasi pada lingkungan sekitarnya. Misalkan setelah kita mengajarkan lagu tentang bintang kecil, kemudian kita ajak mereka melihat bintang di malam hari, atau menggambar tentang bintang, memotret bintang. Ini seakan-akan ya mereka merasa bahwa yang mereka pelajari ini memang alami, ya, natural, ada dalam faktanya, tidak sekedar imajinasi. Oke, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, guru bisa melakukan persiapan ketika dalam pengajarannya. Guru melakukan persiapan mengajar lagu dengan menyampaikan beberapa prakata atau pertanyaan seputar tema lagu yang mau diajarkan. Bisa seperti ini. Lalu guru mengajak anak-anak untuk melihat teks-teks lagu di papan tulis atau buku. Mungkin levelnya sudah pada anak sudah bisa baca ya di SD. Tapi kan di TK. Biasanya kita memahami lagu ini kadang tanpa teks dulu ya, langsung hafal karena sering mendengar, atau melihat teks dulu baru kemudian hafal. Guru mulai mendendangkan lagu dengan irama yang lambat. Guru meminta beberapa anak membaca syair lagu dan membenarkan kesalahan yang ditemukan. Guru mendiskusikan makna-makna lagu. Bersama dengan tadi, guru dan siswa secara bergantian menyanyikan lagu tersebut hingga semuanya bisa menyanyi dengan baik dan benar. Nah, teknik yang saya sampaikan ini mungkin oleh beberapa orang di lapangan ya mungkin berbeda sedikit ya, ada tambahan, ada pengurangan. Nah, ini guru yang paling paham tentang situasi dan kondisi siswa-siswanya dan bagaimana cara mengajar lagu dengan tepat ya, dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan siswa. Baik, oleh karenanya memahami situasi dan kondisi serta kebutuhan siswa, kita perlu memahami karakter anak. Kita tahu yang pertama, anak ini karakternya masih belajar dan senang berbicara tentang lingkungan mereka. Kita harus pahami bahwa anak-anak ini masih belajar. Ya. Kemudian anak ini masih senang bermain. Nah, ini cocok dengan terkait juga dengan materi permainan kemarin ya. Anak senang mempraktekkan sesuatu yang baru diketahui dan dipelajari. Mereka melihat orang tokoh-tokoh kartun berperang, mereka main perang-perangan misalkan. Ini karakter anak ya, mempraktekkan sesuatu yang baru. Anak cenderung senang bertanya. Nah, ini guru harus telaten menjawab pertanyaan anak. Kalau nggak bisa, guru atau sulit menjawabnya, kita bisa menjanjikannya atau mengalihkan perhatiannya. Asalkan jangan melarang mereka untuk bertanya. Anak cenderung senang mendapatkan penghargaan. Kalau ada anak yang bisa menyanyi lagu, menghafal, kita kasih penghargaan. Misalkan yang sederhana saja, terima kasih, kasih jempol, atau dikasih bintang di bukunya, dikasih permen. Ini anak-anak semakin senang. Anak cenderung mau melakukan sesuatu karena dorongan dari orang lain. Nah, ini ada dorongan teman, maka guru berkewajiban membentuk value, membentuk lingkungan yang baik supaya teman mempengaruhi positif kepada temannya yang lain. Jangan sampai pengaruh guru kalah oleh pengaruh teman yang buruk. Ya. Oke. Bisa dilihat di bukunya Muhaiban, Tarminatul Atfal, Anasyidil Arabiyah, Litalamid Rodul Atfal, wa Madaris Al-Ibtidaiyah. Oke, kita ke lagu, aneka jenis lagu. Ada lagu-lagu pengenalan huruf hijaiyah atau simbol-simbol dan bagaimana artikulasi atau bunyinya, pengucapannya. Seperti abatatajahafo, dagaroza sashaso. Nah, ini kan pengenalan huruf dan bagaimana mengucapkan abata. Kemudian ada lagu anak berbahasa Indonesia. Kita tahu ada lagu-lagu nasional, lagu daerah, lagu-lagu populer.
lagu nasional seperti Garuda Pancasila, lagu daerah banyak lagi ya, lagu daerah seperti tadi Ilir-Ilir juga lagu daerah ya. Kita masukkan lagu daerah meskipun berreligi ya. Ada lagu-lagu yang banyak sekali lah. Kemudian lagu-lagu populer ya, TTK, Balonku Ada 5, banyak sekali. Lagu-lagu itu biasanya diajarkan lebih dulu karena mereka adalah anak-anak Indonesia ya, anak-anak daerah. Setelah paham, kemudian lagu-lagu tersebut biasanya diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ya. Ini lagu yang tipe ketiga. Atau lagu bahasa Arab, tapi nadanya, genrenya, musiknya mengikuti lagu-lagu tradisional. Jadi guru lebih mudah mengajarkan, tidak mulai mengajarkan dari awal lagi genrenya, musiknya, nadanya, tapi karena sudah ada sebelumnya, misalkan Balonku Ada 5, ini kan mereka sudah paham, sudah apa. Lalu kita tinggal membahas Arabkannya. Indi khamsu balunat mutanawihatul alwan. Nah, ini lebih mudah. Ya. Kemudian yang keempat, baru kita kasih lagu-lagu berbahasa Arab asli ya, asli native speaker yang mengucapkannya, tidak diterjemah dan langsung dinyanyikan. Ya ini bisa dimulai dengan pembacaan tiba, lagu-lagu sholawat, gitu ya, sampai lagu-lagu yang sholawatnya lebih panjang, lebih sulit. Gitu. Tapi asli Arab ya. Oke, bukan terjemahan. Oke, sampai di sini tugas Anda selanjutnya adalah kreasikan lagu untuk pembelajaran bahasa. Tugas ini bersifat individual, ya, di setiap mahasiswa buatlah sebuah lagu, tulislah lagu Anda nyanyikan, akan lebih bagus kalau Anda tambah dengan iringan musik ya. Oke, ini struktur tugasnya, judul lagunya apa, iramanya apa, alirannya apa ya. Ini nggak wajib ya, misalkan tahu ya dangdut, misalkan yang dangdut. Tujuannya apa Anda bikin lagu itu, kemudian tingkatnya Anda tentukan levelnya mungkin, materinya teman tulis lagunya, baiknya, manfaatnya apa, rekamlah ya lagu tersebut, suara Anda harus muncul menjadi sebuah lagu yang bisa dipahami. Boleh dalam bentuk PPT, lebih bagus lagi kalau dalam bentuk video, sudah jadi video yang ada wajah Anda di sana. Ya, bagus sekali. Kirim ke saya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah materi tentang bagaimana lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.